Halo semuanya, welcome to Gen Z Talk. Jadi kita akan membahas tentang indahnya keberagaman bangsaku. Halo, nama aku Naya. Halo, aku Alisa. Halo, aku Nabila. Halo, aku Karin. Halo, aku Ayu. Halo, aku Diara. Nah, gimana nih guys kabarnya? Baik-baik aja kan ya? Aku penasaran nih asal kalian tuh dari mana aja sih? Kalian dari mana? Aku asli Jakarta, aku lahir di Jakarta, tapi orang tua aku tuh merantau. Ya, bagaimana merantau itu ya dari kita satu daerah ke daerah lain. Nah, kalau orang tua aku itu dari Sumatera Utara, tepatnya suku Batak yang terkenal. Kelihatan ya? Iya. Itu kalau Batak sendiri dikategorikannya banyak. Ada Batak Toba, Batak Nias, Batak Simalungun, Batak Karo dan lain-lain. Tapi kalau aku sendiri, aku Batak Toba. Nah, kalian pasti tahu ini kan, Uno sama Tari Toba. Oh iya, itu banget sih. Itu kenal banget. Itu adalah kayak ikonnya. Iya benar. Ikonnya suku Batak. Nah, kalau dan beberapa hal unik dari Batak itu ada satu nih. Ini bukan suatu peraturan yang harus dilakukan ya. Ini cuma kayak kalau kamu lakukan boleh. Contohnya adalah menikah dengan sepupu. Mending banget ya. Menikah dengan sepupu aja. Ibaratnya aku punya ayah, aku ini punya kakak perempuan. Nah, kakak perempuan ini punya anak laki-laki. Nah, itulah sepupu yang bisa kayak misalnya menikah bareng gitu. Menikah. Dan ini kita sebutnya pariban. Jadi marpariban. Aku sama sepupu aku itu marpariban namanya. Nah, terus kalau makanan ada yang namanya lapet. Nah, lapet ini dari tepung beras juga bisa, dari ketan juga bisa. Yang bisa nggak ada isi ataupun yang ada isinya. Kalau aku lebih suka isi yang ada isi ya. Itu isinya gula merah. Berarti itu model teksturnya berarti kayak topoki atau beda? Beda. Kalau Diara gimana nih? Aku sih lahir di Jakarta, cuman mama aku tuh dari Jawa Barat. Jawa Barat itu tuh memiliki dua bahasa. Sorry, dua suku ya, suku Sunda sama suku Jawa. Terus juga tarian Paitetma itu tuh tarian Jaipong. Karena tuh dia tuh memiliki yang gerakan energi sama juga dinamis. Terus upacaranya tuh terkenal tuh upacara Maruat Bumi. Itu upacara Maruat Bumi itu tuh bertujuan kita tuh bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga sebagai petolak bala. Terus ada makanannya nih, makanannya itu tuh yang paling terkenal banget yaitu seblak. Terus ada batagor sama apa lagi tuh yang ibunya Toprak. Iya, bukan toprak yang punya lagi. Sebelah. Bukan seblak. Yang masuk kuahnya itu tuh Apa itu? batagor. Redok. Iya kan? Redok ya. Nah, terus kerajinannya tuh yang mungkin itu kayaknya sih dari anyaman bambu. Dari anyaman bambu tuh bisa menjadi keranjang sama Kreatif banget ya orang-orang Jawa Barat. kalau sendiri apa sih makanannya yang tadi yang udah disebutin tuh? Itu batagor sih yang paling Batagor enak banget ya. Goreng-gorengnya enak banget. Kalau Karin gimana? Asalnya dari mana? Kalau aku asli Jakarta, tapi kalau dari orang tua ya aku itu sukunya Sunda. Nah, kalau untuk Sunda itu kayak Diara ya, itu ada tarian Jaipong, tapi juga ada tarian Topeng dan tarian lain-lain. Dan untuk kelas Sunda itu ada tradisi yang pas pernikahan, ini orang tua aku pernah ngelakuin tradisinya, itu namanya Nenden Tomo. Jadi di tradisi itu kayak ucapan perjanjian itu dalam pernikahan, jadi nggak bisa dilupa janjinya. Dan oh iya, ada makanan khas Sunda. Nah aku nggak pernah nyobain, tapi aku pernah dengar dari orang tua. Apa tuh? Namanya itu mie kocok. Jadi mie-nya itu kayak ditaruh di atau kayak inian logam yang ada bolongannya. Terus kayak dikocok-kocok, terus direndemin air panas itu. Tapi pas dikocok posisinya udah matang-matang. Nah itu aku kurang tahu ya. Tapi itu kayak air panas, jadi mungkin. Unik banget tadi. Aku baru dengar loh. Dan kalau misalkan Ayu gimana? Ayu asalnya dari Suku Bugis. Iya. Suku Bugis itu kan berasal dari Sulawesi Selatan. Itu ciri khas itu kan dia mempunyai baju bodo. Baju bodo itu kenapa disebut baju bodo? Karena dia tuh lengannya tuh pendek. Itu sering kayak daerahnya tuh dasar dari kayak Makassar gitu kan disebut jadi
lengannya pendek gitu. Terus Astrokan itu kuras. Kuras itu kan dia tuh gurih, dia tuh kayak berbentuk kayak ketupat gitu lah. Terus dia juga punya tari, namanya itu tari bentuk apa? Nabila dari mana kita? Kalau aku sendiri sih dari Betawi Asia. Ininya. Kalau di Betawi sendiri sih ada yang populer banget sih. Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Kayak ondel-ondel. Ada di Monas. Ondel-ondel tuh selain jadi kebudayaan khas, ondel-ondel juga menjadi ikon DKI Jakarta. Nah, kalau buat makanannya sendiri itu ada kerak telur, nasi uduk, ketoprak, semur jengkol, sama soto Betawi. Terus kalau buat tariannya itu ada tari topeng Betawi, tari zapin Betawi, dan masih banyak lagi sih. Makanan favoritnya apa tuh? Soto sih. Selalu ya itu. Soalnya kalau telur ya kita harus komunikasi dulu. Iya, benar. Harus naik ID dulu, Effort dulu ya. Oke, dari semua nih, udah nih. Kayaknya ya penasaran banget ya udah tadi udah kita seruan. Nah, dan sendiri dari mana sih? Penasaran juga deh. Iya. Penasaran tuh. Aku sendiri lahir di Jakarta ya, tapi aku ada keturunan dari terutama papaku asalnya dari Surabaya. Surabaya itu kan ibu kotanya Jawa Timur ya. Jadi mungkin aku beberapa tahu tentang Jawa Timur. Jadi Surabaya ini orang-orang pasti kenal si Sura dan Baya. Tahu nggak sih kisah Sura dan Baya itu? Ya, itu ikonik banget. Jadi Sura itu seekor, aku ceritain beberapa ya. Boleh. Ya, jadi si Sura ini itu seekor hiu dan Baya itu seekor buaya. Jadi mereka ini bertengkar karena merebutkan wilayah gitu, wilayah kekuasaan. Jadi tapi endingnya mereka bertengkar, abis itu mereka mati. Tapi karena keegoisan mereka, jadi kita tuh yang dapat kita ambil tuh kita harus menghargai, menghormati asal daerah kita masing-masing gitu. Apalagi kita nih Indonesia yang memiliki suku yang beragam, terus juga apapun itu beragam. Jadi kita emang harus saling bersatu untuk kehidupan yang damai gitu. Nah, menurut BPS kita tuh memiliki sebanyak 300 etnik dan 1.340 suku bangsa di Indonesia. Nah, yang paling banyak tuh tersebar di Pulau Jawa. Jadi si Jawa ini dia ada 41,7% yang tersebar di Jawa. Terus juga Sunda itu jumlah penduduknya sekitar 35 juta penduduk. Memang juga tadi suku Batak. Nah, dan seperti aku bilang sebelumnya, Batak itu ada beberapa kategori ya, dari Batak Toba, Batak Nias, Simalungun, Karo, dan lain-lain. Nah, Batak ini sendiri penduduknya 8,4 juta jiwa. Nah, yang keempat ada suku Madura. Nah, suku Madura ini jumlah penduduknya itu 7,1 juta jiwa. 7,1 juta jiwa. Nah, suku Madura ini sendiri tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan ada juga yang di beberapa negara lain. Contohnya Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan sampai ke Timur Tengah. Nah, kalau yang kedua itu ada suku Betawi nih. Suku Betawi ini suku asli dari Jakarta. Daerah penduduknya sekitar 6,8 atau 2,88% juta jiwa dari penduduk Indonesia. Kalau yang keenam ada suku Minangkabau. Jumlah penduduknya sekitar 6,4 juta jiwa. Nah, yang ketujuh itu ada suku Bugis. Jumlah penduduk sekitarnya itu 6,3 juta jiwa. Suku Indonesia itu berasal dari suku Sulawesi Selatan. Nah, yang ke-8 itu suku Melayu. Jumlah penduduknya sekitar 5,3 juta jiwa. Yang ke-9 itu ada suku Banten, penduduknya itu sekitar 4,6 juta jiwa. Terus yang terakhir itu suku Bali, itu penduduknya sekitar 4,29 juta. Nah, dari data semua nih tadi itu ini menunjukkan bahwa banyak banget, sebenarnya banyak lagi ya. Ini cuma ini sesuatu terbesar. Nah, kami dari kebudayaan itu mencerminkan dan memperlihatkan bahwa
suku-suku di Indonesia tuh menerima keberadaan atau ada keadaan mereka dari suku bangsa lain yang datang ke wilayah kita. Itu yang memang harus ada menyebabkan sikap saling toleransi ya, menghargai dan menghormati. Itu penting. Apalagi karena ini kita Indonesia itu populasinya keempat di dunia. Ya. Nah, tahu nggak sih sebagai sebuah negara kepulauan kondisi geografi merupakan penyebab adanya banyak suku yang berbeda. Nah, suku bangsa sendiri merupakan kelompokan atau pengolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri atau karakter sendiri baik dalam aspek sosial maupun budaya. Itu jadi kepikiran nggak sih, kan kita tuh beragam banget ya sukunya, daerah-daerahnya gitu. Kepikiran nggak sih bahasa di Indonesia tuh ada berapa gitu, karena kan emang kita tuh beragam banget ya Indonesia tuh. Kira-kira berapa ya? Oh, kalau untuk bahasa daerah di Indonesia dari 1991 sampai 2017 itu baru diperoleh kayak sekitar 600-an bahasa daerah. Nah, karena ini waktunya kan waktu yang berjalan, jadi jumlah mungkin udah beda ya. Iya, betul. Beberapa dari kayak bahasanya. Sebenarnya sebelum saya lanjut, kalian tahu nggak kayak cara ngomong bahasa suku kalian sendiri? Oh, kalau aku sendiri, aku tahu beberapa kosakata di sana. Maksudnya aku tahu tidur tuh bahasa Jawa Timur itu apa gitu. Cuman yang aku nggak bisa adalah logatnya mereka, karena logat di Surabaya ini sangat medok banget. Itu tuh aku nggak dapet keturunannya, misalnya nggak dapet iniannya ya, nggak dapet. Terus jadi aku mungkin tahunya cuma kosakatanya aja sih. Kalau guru aku yang berbahasa Batak itu cuma papa dan mama. Mereka tuh nggak pernah kayak seintens itu ngomong bahasa Batak ke anak. Jadi tapi aku bisa ngerti karena kalau mereka apa yang mereka bilang, apa yang mereka suruh ini, dan apa yang mereka berdua lagi omongin itu pakai bahasa Batak. Iya, beberapa ya. Pastinya. Tapi kalau aku sih itu kamu nggak inian ya, tapi kamu ngerti nggak ngerti juga. Iya. Antara ngerti sama ngerti Iya. itu 50-50 banget sih kalau di rumah, lagi di rumah. Oh ya, aku mau tahu juga di bahasa, aku bener-bener kaget banget sama logat papaku awal-awal aku udah mulai bertumbuh dewasa gitu. Dulu kan masih kecil kayak maksudnya nggak ngerti kan. Nah, waktu aku di umur sekitar kelas 6 itu aku bener-bener yang shock karena papa aku tuh biasanya kan emang papa aku perantau ya. Jadi dia tuh selalu pasti ada jadwalnya untuk telepon orang tuanya yang ada di sana, yang ada di Surabaya ini, nenek aku sama kakek aku. Nah, itu tuh logatnya bener-bener kayak orang marah-marah. Literally itu bener-bener yang kayak teriak, bahkan teriak. Jadi yang aku kira itu apa ya, lagi marah-marah, terus aku tanya ke mama aku, ternyata itu emang lagi ngobrol biasa. Malah itu kayak apa ya, mungkin rasa sayangnya gitu. Jadi emang mereka emang suaranya kenceng-kenceng gitu. Itu yang aku mikir banget. Jadi aku kan kayak, aduh ini kenapa nih kok marah-marah gitu. Padahal mereka ngobrol biasa gitu. Emang logatnya aja ya yang agak. Jadi ya kalau aku sih juga sama kayak Alexa ya. Kalau untuk orang tua, karena orang tua aku itu beda ya sukunya. Kayak aku dari Jawa, gitu, aku dari Sunda. Nah jadi mereka nggak ngomong, kalau mereka nggak ngomong satu sama lain karena mereka nggak ngerti. Tapi aku paling sering ngedengerin ibu aku ngomong di pasar bahasa Sunda. Aku nggak begitu tahu banyak kata-kata yang dia ngomong. Tapi biasanya kalau ngomong ke abang-abang yang di pasar itu kayak, oh ini berapa ini, kayak ya gitu pokoknya. Aku nggak ngerti, yang aku paling ngerti itu hatur nuhun, kayak gitu lah, kayak gitu-gitu aja Harian ya. iya. Jadi untuk bahasa-bahasa di beberapa kayak top 10 tadi ya. Jadi kalau Jawa Barat atau Jawa itu ada kayak ya Sunda, Jawa, ada juga Bajo atau Balo ya, apa? Ya Bajo, Bajo, tahu Bajo nggak? Ada yang tahu ya? Iya. Terus di Sumatera itu ya ada bahasa Mentawai, Minangkabau, ada Melayu juga, Bugis. Di Banten ada 3, ada juga Jawa, Sunda, sama Lampung
Koneng. Wah, Lagu banget itu. loh kayaknya. Terakhir itu ada kayak ada Bali. Nah Bali itu ada Bali, ada Sesak Bali, Bajo lagi Bugis, terus Madura, Mandarin DKI Jakarta. Kalian tahu nggak Mandarin DKI Jakarta apa? Aku baru dengar itu ada. Iya. Apa bahasanya Mandarin itu? Mungkin iya. Paling kalau nama dari Jakarta mungkin adalah ya mereka yang Cina yang tinggal Oh di iya, Jakarta. oh iya, bisa jadi mungkin ya. Banyak ya. Karena banyak sih ya orang luar itu masuk. Iya, makanya itu salah satu penyebab kenapa budaya di Indonesia keberagamannya luas banget. Nah selain selain bahasa-bahasa yang ini ya dipakai kayak Jawa, sudah itu yang paling sering ada di ya daerah-daerah. Ada beberapa bahasa yang udah kayak Guna atau yang banyak kayak beberapa bahasa yang Guna itu kayak rata-rata dari Papua sih. Oh, iya. Yang baca. Ya jadi ada yang namanya bahasa Saponi, ada bahasa juga Tandia dan Mawes, dan juga kemudian ada bahasa-bahasa yang beneran sangat terancam masih ada tapi kayak Diabaikan. iya diabaikan itu. Ada bahasa Reta, nah ini dari Nusa Tenggara. Iya kurang lebih. Nah, kan banyak banget ya berarti ya bahasa di Indonesia tuh buat logatnya juga beda-beda kan. Iya. Nah, kita contoh nih kayak Alexa nih kan, Batak ya. Jadi dia logatnya kan emang ini banget ya, tegas banget, terus juga khas banget lah pokoknya. Terus ditambah sama karakteristik mukanya yang tegas-tegas dan kayak berani gitu. Jadi emang cocok banget sama logatnya yang yang ngomongin tentang karakteristik muka. Kira-kira ras di Indonesia apa aja ya? Kalau buat ras itu ada 4 ya. Satu negroid. Itu salah satunya tuh kayak badannya kekar, tubuh tinggi, bentuk wajahnya bulat, terus tebal, terus kulit hitam dan rambut keriting. Terus yang kedua ada mongoloid. Ciri-cirinya tuh kayak rambutnya lurus, warnanya hitam, terus matanya cenderung sipit, bola matanya kesempatan, tubuhnya kecil, kulitnya berwarna kulit kuning dan sawo matang gitu. Terus hidungnya pesek sih. Banyak ya. Nah, terus yang ketiga itu ada Caucasoid. Ini tuh memiliki ciri-ciri bibirnya kecil, kulit putih, terus juga bulu alisnya tebal, terus rambutnya tuh berwarna coklat hingga kepirangan. Orang Turki banget ya. Terus yang lain itu ada Australoid, itu memiliki ciri mata berwarna gelap, umumnya tuh coklat kehitaman, terus bagian gigi tulang alis yang menonjol, wajahnya bermacam-macam, ada tapi yang lebih banyak tuh lonjong ya. Terus rahangnya tebal dan memiliki kelopak mata lurus. Oh, berarti emang Indonesia kebanyakan kayaknya mongoloid ya, termasuk mongoloid ya biasanya. Oh iya, sampai lupa kita ngebahas tentang budaya. Budaya tuh sebenarnya kalau dibahas tuh menarik banget gitu karena dia unik ya untuk diulik gitu. Nah, kalau Indonesia kan yang dikenal banyak orang kan budayanya batik ya. Batik ya. Bener Nay, batik itu tuh hasil dari gaya lokal beberapa daerah Indonesia menciptakan batik tuh cara tuh yang bermacam-macam. Terus karena dari caranya bermacam-macam, satu diangkat menjadi pakaian nasional. Terus dengan demikian gaya lokal kita tuh menjadi gaya nasional. Keren banget sih. Nah berarti peran dan fungsi beragam budaya sebagai ekosistem karena itu untuk mengembangkan budaya nasional. Jadi dengan keberagaman kebudayaan ya yang dimiliki bangsa Indonesia ini itu jadi makin menambah kesadaran kalau kita semua ini punya perbedaan unik masing-masing. Oleh karena itu keberagaman budaya ini tidak perlu dipertentangkan dan juga setiap budaya ingin dikembangkan ya. Selalu mau pasti harus dilestarikan juga, nggak sampai biar nggak hilang atau biar nggak punah itu. Karena itu setiap budaya mari mendukung serta bersama-sama pengembangan kebudayaannya. Iya, jadi kita saling mendukung. Kita kan berbeda. Dan aku dari kepikiran sama semboyan kita itu yang iya sesuai dengan artinya berbeda tapi tetap satu. Kalaupun kita berbeda tetap ada persatuan di dalamnya. Nah
Bhinneka Tunggal Ika sendiri ini sebagai semboyan Indonesia ya, ditulis di Kitab Sutasoma oleh Empu Tattular pada saat itu. Nah, di mana Bhinneka Tunggal ini sebagai penyatu bagi kita dari banyak orang untuk banyak perbedaan itu. Emang ya kita harus bersatu banget karena itu Indonesia tuh luas banget. Indonesia itu the best banget lah pokoknya. Ya kalau misalkan kita nggak peduli satu sama lain, kita nggak menghargai satu sama lain itu bakal hancur banget sih Indonesia. Jadi kita perlu banget toleransi, kita perlu menghargai perbedaan yang ada sih. Menarik banget ya kita ngebahas nih banget Omega ini dulu ya. Sampai sini aja ya pembahasan kita. Bye bye.